Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dinamika rotasi ya. Untuk poin-poinnya kita mulai dari konsep torsi atau torka atau dikenal juga dengan istilah momen gaya ya. Secara matematis, persamaan torsi kita simbolkan dengan T sama dengan F dikali dengan L kali sin theta ya. L-nya itu adalah lengan gaya, F-nya gaya, kemudian theta ini adalah sudut yang dibentuk antara gaya dan lengannya ya. Nah, torsi sendiri memiliki satuan Newton meter. Contoh, misalkan di sini ada sebuah engsel pintu ya. Ada sebuah daun pintu, di sini terdapat engselnya atau porosnya begitu ya. Kemudian pada pintu ini dikenai 3 buah gaya F1, F2, F3. Dari ketiga gaya tersebut, gaya manakah yang akan menghasilkan torsi? Oke, jelas gaya F1 yang akan menghasilkan torsi ya, atau menyebabkan pintu tersebut akan berputar. Kenapa F2 dan F3 tidak akan menghasilkan torsi? Karena kalau kita lihat arah gaya F2 ini sejajar dengan poros, yang mana antara lengan dengan gayanya membentuk sudut 180. Ingat, sinus 180 itu nilainya sama dengan 0. Otomatis torsinya juga sama dengan 0. Begitu juga F3. F3 di sini bekerjanya tepat di poros, maka otomatis tidak akan menghasilkan torsi karena tidak punya lengan ya. Jadi di sini torsi kita perhitungkan dengan menggunakan gaya F1, lengannya adalah L, sudutnya adalah sinus 90 derajat. Sin 90 boleh ditulis, boleh tidak, karena nilainya sama dengan 1. Itu yang menghasilkan torsi maksimum ya. Contoh kedua, bagaimana kalau misalkan saya punya daun pintu lagi dikenai dengan gaya F yang membentuk sudut 30 derajat ya. Solusinya ada dua. Yang pertama, kita uraikan diagram gayanya menjadi F cos dan F sin. Nah, di antara F cos dan F sin yang akan menghasilkan torsi tentunya adalah F cos ya, yang tegak lurus dengan lengannya ya. Oke, jadi dengan cara yang pertama ini kita cukup menguraikan diagram gaya, lengan yang dipakai tetap yaitu L ya. Jadi torsinya adalah F cos 30 dikali dengan lengannya. Sinusnya boleh ditulis lagi sinus 90. Toh nilainya juga sama dengan 1 ya. Nah, torsi oleh F sin otomatis akan menghasilkan nilai 0. Atau cara yang kedua, kita tetap menggunakan nilai F ini ya, tidak diuraikan F-nya, tetapi kita mencari lengan yang baru dengan cara, jadi kalau kita pakai F ini lengannya tidak lagi L ya, karena dia tidak tegak lurus. Maka caranya adalah memperpanjang gaya F-nya ini ke arah bawah, kemudian tarik dari poros ke perpanjangan gaya yang arahnya tegak lurus nih ya, berpotongan di sebelah sini. Maka yang saya kasih tanda warna merah ini adalah lengannya yang baru. Jadi D ini adalah lengan dari F ya. Nah, berapa nilai D? Ingat kalau sebelah sini 30, ini 60 mestinya ya. Nah, maka sudut yang berlawanan nilainya pasti sama, 60. Berarti sinus 60 sama dengan D per L. Sin demi depan bagi miring. Miringnya ini ya, L. Nah, berarti D sama dengan L sinus 60. Berarti persamaan torsinya adalah F kali D, ini adalah lengannya ya. Nah, D-nya sendiri adalah F kali L dikali sinus 60. Itu cara yang kedua ya. Kemudian yang kedua kita bahas tentang konsep momen inersia. Momen inersia untuk partikel itu dituliskan dengan persamaan mr kuadrat. Tetapi kalau benda pejal tergantung sama tabelnya di sini ya. Tergantung sama tabel. Kalau berbentuk
bola pejal, momen inersianya 2/5 mr kuadrat, bola tipis berongga 2/3 mr kuadrat, terus silinder pejal setengah mr kuadrat. Tidak perlu dihafalkan semua, biasanya yang sering keluar adalah silinder pejal, bola pejal, atau silinder tipis berongga dan bola tipis berongga. Biasanya itu yang sering keluar ya. Kemudian terkait momentum sudut ya, kita simbolkan dengan L di sini. Persamaannya adalah dari momentum linearnya dikali dengan jari-jari. Ingat, momentum linear kan massa kali kecepatan. Kemudian dikalikan dengan R ya. Kecepatan linear itu sama dengan kecepatan sudut dikali dengan R. Berarti kalau disubstitusikan menjadi M omega dikali dengan R kuadrat. Ingat, momen inersia itu kan mr kuadrat. Berarti boleh kita tuliskan momentum sudut adalah inersia dikali dengan omega ya. Terus hukum kekekalan momentum sudutnya, L sama dengan L aksen ya. Berarti I1 omega 1 plus I2 kali omega 2 plus bla 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 selalu sama dengan I1 aksen kali omega aksen tambah I2 aksen kali omega 2 aksen plus titik-titik. Gitu ya. Oke, terus yang kelima, hukum kedua Newton untuk translasi dan rotasi. Kalau benda hanya bergerak translasi, konsep yang dipakai kan sigma F sama dengan M kali A. Tapi kalau benda itu menggelinding, berarti selain bergerak translasi, dia juga bergerak rotasi. Sigma torsi, inersia dikali dengan alfa. Oke, saya coba kasih contoh satu soal di sini. Misalkan ada sebuah beban di sini atau benda begitu ya, diikat dengan tali melalui katrol ya. Katrolnya di sini sekarang diketahui massa katrol adalah mk, jari-jarinya adalah r, massa bebannya adalah m. Lalu pertanyaannya, hitunglah percepatan benda ini meluncur ke bawah, gitu ya. Maka karena katrol diperhitungkan, jadi konsep yang harus kita penuhi adalah translasi sekaligus rotasi. Yang translasi itu adalah benda M ini yang meluncur ke bawah, yang rotasi adalah katrolnya ya. Berarti kita uraikan dulu diagram gayanya. Pada beban ini ada gaya berat, ada gaya tegang tali. Kemudian di sebelah sana juga ada gaya tegang tali yang arahnya berlawanan ya. Oke, sigma F sama dengan M kali A, ini syarat translasinya. Gaya yang searah percepatan tandanya positif ya. Berarti W dikurangi dengan T ya. Gaya-gaya yang bekerja pada beban yang di bawah kan hanya ada gaya berat dan tegangan tali ya. Sama dengan M kali A. Berarti tegangan tali adalah Mg dikurangi dengan M kali A. Itu persamaan satu. Kemudian syarat rotasinya, sigma torsi sama dengan inersia kali alfa. Ini perlu kita masukkan karena katrolnya itu sekarang berputar. Kalau di materi hukum Newton di kelas 10 itu tidak berputar ya. Jadi dia hanya sebagai hiasan saja. Nah, ingat torsi kan gaya kali lengan. Gaya mana yang menyebabkan dia berotasi kan tentunya tegangan tali. Lengannya adalah R ya. Sama dengan momen inersianya kita anggap ini silinder pejal, berarti setengah massanya katrol dikali R kuadrat. Ini alfa adalah percepatan sudut ya, nilainya percepatan linear dibagi dengan jari-jari. R-nya dicoret, dapat setengah massa katrol dikali A. Lalu disubstitusikan dua persamaan ini, maka kalian akan memperoleh nilai percepatan benda sebesar M kali G per setengah kali massa katrol plus massa bebannya. Itu konsepnya ya. Oke, lanjut lagi. Konsep berikutnya yaitu tentang hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalau ada sebuah benda menggelinding dari ketinggian tertentu, hukum kekekalan energi mekaniknya tetap EM1 sama dengan EM2. Hanya saja untuk energi kinetiknya ada tambahannya ya. Selain translasi ada juga rotasi. Yang persamaannya adalah setengah inersia dikali dengan omega kuadrat. Itu ya. Oke, lanjut konsep berikutnya tentang titik berat
Untuk benda di sini dibedakan jadi 3, benda panjangan, luasan, dan ruang atau volume. Ya, titik berat biasanya dinyatakan dalam koordinat x0, y0. Nah, itu ya. Oke, persamaannya tinggal lihat saja di sini. Nah, untuk menentukan letak titik berat suatu bangun, bisa kalian lihat di tabel sebelah sini. Ya, kalau bendanya berbentuk segitiga, misalkan, ingat titik beratnya itu sepertiga dari tingginya. Ya, kalau berbentuk persegi panjang, titik beratnya pastilah ada di tengah. Saya coba kasih contoh yang sederhana ya. Contoh di sini tentukan titik berat bangun berikut. Nah, di sini ada bangun persegi panjang, ya, kemudian berlobang di bagian sininya ya. Lalu tentukan titik berat dari bangun berikut. Oke, kita tentukan dulu bangun pertama itu yang diarsir, ya. Sementara bangun yang kedua itu adalah yang berlobang, gitu ya. Oke, baik. Karena persegi yang diarsir ini berbentuk titik beratnya itu ada di tengah, berarti kita kasih tanda yang warna merah ini ya. Kemudian yang berlobang ini juga berbentuk persegi ya, titik beratnya juga pasti ada di tengah, kita tandai. Kemudian kita tentukan dulu x1-nya ya. X1 itu ngukurnya dari y ke titik beratnya ya. Berarti kan nilainya adalah 20 x1. Y1 ngukurnya dari sumbu x ya, nilainya adalah 10. Lalu luasnya A1 adalah panjang dikali dengan lebar, berarti 40 kali 20 dapat 800. X2 titik beratnya ada di sini ya. Ngukurnya adalah dari sumbu Y. Kita tarik ke arah sana ya. Kalau kita hitung ini nilainya adalah 25. Sementara Y2 nilainya adalah 10. Kemudian A2-nya adalah sisi kali sisi, ini persegi ya. 10 dikali dengan 10 juga ya, 15 kurangi 5 10 ya, berarti 10 kali 10 adalah 100. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus titik berat x1 kali A1, nah ini min karena berlubang ya, kecuali perseginya diletakkan di luarnya di sini ya, itu dijumlahkan nanti. Jadi kalau ada yang berlubang tandanya dikurangi. Kalau kita hitung x0-nya dapat 19,29. Y0-nya, perhatikan, karena Y1 dan Y2 nilainya sama, itu tidak perlu dihitung, tidak perlu dimasukkan ke rumus Y1 A1 min Y2 A2 per A1 min A2. Nilainya pasti 10, ya. Jadi kalau nilai X atau Y-nya sama, itu tidak perlu dimasukkan ke rumus, nilainya langsung nilainya sendiri, ya. Terus yang terakhir tentang konsep kesetimbangan ya. Setimbang ini ada setimbang translasi, ada setimbang rotasi. Syarat yang harus dipenuhi untuk translasi sigma F sama dengan 0, rotasi sigma torsi sama dengan 0 ya. Oke, kita langsung terapkan aja ke soal. Misalkan di sini ada sebuah batang memiliki massa tentunya ya. Kemudian diikat dengan beban ya, kemudian di sini dihubungkan dengan tali yang diikat pada dinding. Pertanyaannya, tentukan tegangan tali agar seimbang atau tidak putus ya, tegangan tali minimal begitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya, mohon maaf tadi terpotong. Nah, perhatikan di sini kita uraikan dulu diagram gayanya ya. Pada beban di sini ada gaya berat W. Di soal sudah diketahui nilainya 100 ya. Beratnya batang AB itu adalah 40 ya. Kemudian tegangan talinya ke arah sana kita uraikan terhadap sumbu Y adalah T sinus 30, ke arah sumbu X di sini adalah T cos 30 ya. Dengan catatan A di sini sebagai poros ya. Nah, syarat setimbang rotasi, kita tahu bahwasanya sigma torsi harus sama dengan 0. Berarti sigma to A sama dengan 0. Ya. Ingat torsi kan gaya kali lengan. Jadi gaya berat dikali dengan lengannya, WAB kali setengah L ya. Ditambah dengan berat beban dikali dengan lengannya adalah L. Jarak dari sini ke sini kan L. Ya.
Oke, itu plus tandanya karena akan menyebabkan berputar searah jarum jam. Sementara yang T sinus 30 ke arah sana kan berlawanan, berarti min T sin 30 dikali L. Kita pindah ruaskan lalu dicoret L-nya ya. Kemudian kita kalikan dua ruas kiri dan kanan, maka akan mendapatkan hasil tegangan tali minimal agar dalam posisi seimbang adalah 240 Newton ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi ini banyak sekali penerapan atau model-model soalnya dan sering keluar di SBMPTN maupun di Olimpiade bahkan ya. Jadi kuasai materi ini sangat penting, terutama yang mau masuk jurusan teknik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.